Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Atiliani dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang teori dan tugas perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri suatu individu yang dalam prosesnya mencakup perubahan kecakapan, kematangan fisik dan emosi, dan pikiran menuju kedewasaan yang berlangsung secara terus-menerus dari lahir hingga kematian. Perkembangan di sini memunculkan beberapa teori, di antaranya perkembangan kognitif, perkembangan belajar atau lingkungan, terus perkembangan etologi, dan perkembangan menurut Imam Al-Ghazali. Lanjut ke yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi atau keyakinan bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Kunci untuk memahami tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspeknya. Teori perkembangan kognitif terdapat 3 model, diantaranya model Piaget, model pemrosesan informasi, dan model kognisi sosial. Model pertama yaitu model Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dan struktur. Menurut teori ini, seorang anak memahami lingkungan hanya melalui perbuatannya. Misalnya, dia memahami sesuatu bola. Itu karena dia sudah memegang, menendang, dan selain sebagainya dengan panca inderanya. Yang kedua yaitu model pemrosesan informasi. Pendekatan ini merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama input, yaitu proses informasi dari lingkungan terus masuk ke dalam reseptor panca indera. Yang kedua itu proses, yaitu pekerjaan otak untuk mentransformasikan informasi yang masuk tadi. Yang ketiga output yang berbentuk tingkah laku. Model yang ketiga yaitu model kognisi sosial. Model ini menekankan tentang dampak atau pengaruh pengalaman sosial terhadap perkembangan kognitif. Pendekatan ini meyakini bahwa manusia yang dapat menciptakan kebudayaan dan setiap anak berkembang dalam konteks kebudayaannya. Terus teori selanjutnya yaitu teori perkembangan belajar atau lingkungan. Teori belajar atau lingkungan berakar dari asumsi bahwa tingkah laku anak diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip belajarnya. B.F. Skinner membedakan responden behavior dengan operant behavior. Yang pertama, responden behavior merupakan respons yang didasarkan kepada refleks yang dikontrol stimulus seperti respon fisiologis seperti bersin, batuk, dan lain sebagainya, atau respon emosional seperti sedih, marah, dan senang. Nomor 2, operant behavior, tingkah laku sukarela yang dikontrol oleh dampak atau konsekuensinya. Misalnya, dia melakukan sesuatu tapi berdampak buruk pada dirinya. Jadi, dia tidak mau lagi melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika dia melakukan sesuatu tapi berdampak baik terhadap dirinya, maka dia akan diulang kembali. Teori selanjutnya itu teori etologi. Teori ini merujuk kepada asal-usul biologis atau evolusioner tentang tingkah laku sosial yang dikonsentrasikan kepada pemahaman tentang bagaimana proses bawaan mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya yaitu teori Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat yang membutuhkan bimbingan dari orang tua. Jadi setiap anak yang lahir itu pasti membawa fitrah yang baik dan sehat. Untuk selanjutnya itu tugas orang tua untuk dapat membimbing anaknya agar fitrah yang sehat dan baik itu agar tetap terjaga. Sebaliknya, orang tua yang tidak memperhatikan anaknya akan berdampak buruk kepada masa depan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, di sini tugas-tugas perkembangan itu ada 5. Yang pertama pada masa usia bayi dan anak-anak, yang kedua pada masa sekolah, yang ketiga pada masa remaja, yang keempat pada masa dewasa awal, yang kelima yaitu pada masa usia madya.
Pada masa usia bayi dan anak-anak, yaitu sekitar 0 sampai 6 tahun, itu tugas perkembangannya yang harus dipenuhi. Yang pertama, belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air besar dan kecil, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani, membentuk konsep-konsep sederhana, belajar tentang hubungan emosional dengan orang lain, dan mengembangkan kata hati. Pada masa sekolah, nah di sini pada tugas perkembangan pada masa sekolah yaitu sekitar 6 sampai 12 tahun, yaitu belajar keterampilan fisik, belajar membentuk sikap yang sehat, belajar bergaul, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar, belajar mengembangkan konsep, mengembangkan hati, belajar memperoleh kebebasan diri, dan belajar mengembangkan prinsip positif. Selanjutnya itu pada masa remaja, yaitu 12 tahun ke atas. Tugas perkembangan pada masa remaja di sini yaitu diantaranya menerima fisiknya sendiri, mencapai kemandirian sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri, memperkuat self control atau kemampuan mengendalikan diri, dan mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri. Pada masa dewasa awal, tugas perkembangan di sini diantaranya mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami dan istri atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, di sini tahap awal suatu individu itu dapat dikatakan mandiri. Yang terakhir yaitu pada masa usia madya. Tugas perkembangan pada masa usia madya diantaranya menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Pada masa usia madya ini, individu bisa dikatakan mandiri dan dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dan biasanya pada masa usia madya ini sudah bisa mencapai kestabilan hidup. Butuh bimbingan orang tua dan motivator orang tua agar tugas perkembangan pada masa-masa itu bisa tercapai dengan baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.